warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada undangan pertemuan kali ini. Mohon maaf jika mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat kita bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk kita, putra-putri kita di sekolah, dan untuk membangun budaya yang lebih baik di sekolah. Salam. Semoga selalu terlipat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA PGRI Rumpin, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA PGRI Rumpin, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Dewan Guru SMA PGRI Rumpin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang budaya disiplin positif di sekolah. Ini adalah salah satu diseminasi atau penjabaran kembali kepada rekan-rekan setelah saya mendapatkan materi ini pada pembelajaran calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bogor. Mari kita simak sama-sama. Membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, kita bermain kepalan tangan. Adakah yang bisa membuka kepalan tangan kita jika misalnya nih kita yakini bahwa di dalam tangan kita ada sesuatu yang berharga. Ada sesuatu yang berharga, lalu kita minta, siapakah yang bisa membuka kepalan tangan kita? Misalnya, saya punya sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan saya. Pak Ferdi, misalnya Pak Ferdi, Pak Ferdi coba minta saya untuk membuka kepalan tangan saya. Pak Ferdi malu. Pak Farid. Mintanya gimana? Terserah, mau minta, mau maksa, mau rayu, biasa aja, melotot, marah gitu boleh. Dan semua, karena saya merasa saya punya sesuatu yang berharga di sini. Oke, Bu Dea, boleh? Coklatnya berapa banyak? Setengah. Enggak mau Pak? Karena ini lebih berharga dari coklat yang Bapak tawarkan pada saya. Nah, kalau misalnya siapapun misalnya tidak ada yang mau yang bisa membuka kepala tangan saya, misalnya bahkan sampai kepala sekolah misalnya. Kalau misalnya ibu nggak buka kepalan tangannya, tidak memperlihatkan apa yang ada di dalam kepalan tangan ibu, maka ibu saya berhentikan. Saya kemudian berpikir, kalau diberhentikan nggak juga ya. Kemudian saya mikir, ya oke lah, saya boleh buka kepalan tangan saya misalnya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol kita untuk membuka kepalan tangan kita kecuali diri kita sendiri. Nah, ini sama persis seperti tidak ada yang bisa mengontrol kita selain diri kita sendiri, bahkan orang lain. Maka jika ada yang mempunyai kontrol penuh terhadap diri Anda adalah diri Anda sendiri. Kita yang punya kontrol penuh terhadap perilaku kita, apapun yang kita lakukan. Lalu jika ada orang yang merasa bahwa kita bisa mengontrol orang lain, itu sebenarnya hanyalah ilusi. Ilusi orang tua bisa mengontrol orang yang lebih muda. Ilusi guru bisa mengontrol murid. Ilusi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu tuh hanya ilusi. Ilusi itu sesuatu yang tidak nyata. Ilusi kalau kritik dan membuat orang merasa bersalah, itu justru dapat menguatkan karakter. Dikritik terus biar kuat mentalnya, itu tuh ilusi. Dan kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah teori kontrolnya William Glasser. Nah,
kita harus mulai, oleh karena setelah kita memahami tentang teori kontrol tersebut, mari kita merubah stimulus respon menuju teori kontrol, bahwa jika kita selama ini berpikir bahwa kebutuhan kita semua sama, kita harus kembali berpikir bahwa ternyata kebutuhan setiap kita itu berbeda. Kalau dulu kita berpikir bahwa semua orang melihat hal yang sama, kita sekarang harus merubah cara berpikir bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya sederhananya seperti kalau misalnya kita lihat angka 6 dan 9. Angka 6 dan 9 akan benar jika dilihat pada sisi yang berbeda. Dilihat di depan saya, misalnya itu angka 6, tapi misalnya dilihat di hadapannya Budaya itu angka 9, karena kita memandangnya dari sisi berbeda. Kita dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Salah itu pasti ada tujuannya. Stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, sementara pada teori kontrol hanya saya yang dapat mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada suatu bujukan gagal. Kalau misalnya bujukan nggak bisa, maka dipaksa, itu stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu, apa itu disiplin? Kalau kita dengar kata disiplin, yang terpikir adalah peraturan, paksaan, apalagi hukuman. Apakah itu disiplin? Disiplin adalah yang dimaksud disiplin di sini adalah kemerdekaan. Saya mengutipnya dari pernyataan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa jika ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin kuat. Disiplinnya itu disiplin self-disiplin, disiplin untuk diri sendiri, yang mewajibkan diri kita sendiri sekeras-kerasnya, karena kalau kita tidak punya self-disiplin, maka penguasa lain yang akan mendisiplinkan diri kita. Kalau kita bisa mendisiplinkan diri kita, maka tidak akan ada orang lain yang perlu mendisiplinkan kita. Misalnya, kita sudah menggunakan helm saat berkendara, maka kita tidak perlu ada polisi yang menegur kita ditilang. Tidak perlu, kenapa? Karena kita sudah punya disiplin diri sendiri. Nah, kalau kita tidak punya disiplin diri, maka perlu penguasa atau orang lain untuk mendisiplinkan kita. Lanjut. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita memiliki disiplin diri itu? Sebetulnya ada 3 motivasi dalam diri kita. Motivasi kita mengikuti peraturan atau mengikuti keyakinan itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman, misalnya datang tepat waktu biar nggak dipotong gaji, atau rajin masuk biar nggak dipotong gaji, misalnya itu menghindari hukuman. Atau untuk mendapatkan imbalan, sering datang pagi, pulang sore, datang lebih pagi, pulang paling lambat untuk mendapatkan reward, misalnya the best employee. Nah itu untuk mendapatkan imbalan. Tapi 2 motivasi ini akan hilang jika apa? Jika hukumannya tidak ada atau jika imbalannya hilang. Kalau misalnya tidak dihukum, ya saya nggak perlu datang pagi. Kalau misalnya tidak dipotong gaji, saya nggak perlu datang pagi. Kalau tidak ada imbalan sebagai guru terbaik, saya nggak perlu jadi guru terbaik. Nah, tapi ada teori motivasi yang paling baik. Ini adalah motivasi intrinsik, yaitu menghargai diri sendiri. Saya datang pagi karena saya ingin datang pagi. Saya ingin supaya saya menjadi orang yang tepat waktu. Ini untuk menghargai diri saya sendiri, bukan untuk menghargai orang lain. Nah, nanti kalau ada anak-anak kita, siswa-siswa kita yang kemudian meniru kita, nah itu berarti salah satu impact dari apa yang kita lakukan. Nah, untuk menanamkan disiplin ini ada penegakan atas peraturan atau keyakinan.
ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini mirip Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, restitusi. Tapi sebetulnya ini berbeda. Apa ya? Apa kira-kira? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga penegakan peraturan ini, hukuman itu akan menimbulkan identitas gagal pada anak. Sementara konsekuensi dan restitusi itu akan menimbulkan identitas positif, identitas baik pada anak. Mari kita lihat perbedaannya. Ini, hukuman itu identitas gagal. Hukuman itu masuknya ke dalam identitas gagal. Kenapa? Karena ini sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk anak. Kemudian anak akan merasa tersakiti, akan muncul perilaku pasif agresif, diam, tapi kemudian akan rebel ketika tiba waktunya menolak. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Peraturan ada, tapi muridnya nggak takut, maka gagal. Sementara untuk konsekuensi dan restitusi ini akan menimbulkan disiplin dan identitas sukses. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk konsekuensi dan restitusi ini menimbulkan sesuatu yang lebih baik, terutama pada restitusi. Restitusi adalah suatu keadaan untuk menciptakan kondisi di mana siswa itu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Dia diajak berpikir untuk mencari solusi bagaimana menghadapi masalah tersebut, sehingga dia bisa kembali lagi pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Kita lanjut. Hukuman bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, kemudian restitusi bersifat positif. Atau misalnya anak tidak mengikuti olahraga. Tadi anak-anak itu pertama pemanasan. Anak ini sengaja lama-lama nih di kamar mandi ganti baju. Udah selesai pemanasan, anak-anak main bola, dia baru datang. Kalau dia disuruh ngepel lapangan atau motong rumput, itu namanya hukuman. Kalau dia disuruh melakukan pemanasan yang tadi tidak dia lakukan, itu namanya konsekuensi. Kamu tadi tidak melakukan apa? Pemanasan. Sekarang lakukan pemanasan dulu. Nanti kalau teman-temannya sudah selesai, dia boleh ditambahkan jam pelajarannya. Tadi kan kamu terlambat berapa menit? 10 menit. Berarti kamu lanjut main olahraga, main bola 10 menit. Itu konsekuensi. Sementara kalau restitusi itu kita gali, kenapa? Jangan-jangan di kamar mandi lagi nangis. Jangan-jangan di kamar mandi itu lagi nangis, gak pengen dilihat temennya, sedang ada masalah. Tanya dulu kenapa. Lalu kita validasi, nanti ada ya, nanti kita belajar segitiga restitusinya. Nanti kita pelajari kenapa, lalu kita ikut dalam apa yang dia lakukan. Oh, sedih ya. Kalau sedih sih ibu juga gitu, gak pengen kelihatan orang lain. Nah, lalu diajak berpikir, sebaiknya gimana? Kan kalau ketinggalan pelajaran olahraga, kamu nanti harus misalnya mendapatkan konsekuensi yang guru olahraga kamu berikan. Nah itu kalau restitusi. Dalam menciptakan disiplin di sekolah, kita punya 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum tuh ya udah, pokoknya kelihatan saja. Datang terlambat, hukum. Datang terlambat, misalnya hukumannya suruh datang terlambat 5 menit, misalnya poinnya 10. Datang terlambat 10 menit, poinnya 20. Itu langsung melaksanakan hukuman tanpa mencari dasar dulu. Itu penghukum. Atau misalnya anak-anak nggak pakai sepatu hitam. Aturannya apa? Harus pakai sepatu hitam. Sepatu kamu apa? Putih, copot berarti. Nggak usah pakai sepatu di sekolah. Nah itu namanya penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu membuat anak merasa dia tuh sudah melakukan sesuatu yang gagal, yang menyakiti.
kamu tahu nggak? Dulu tuh kamu harusnya nggak naik kelas loh. Ibu yang memperjuangkan kamu biar naik kelas. Sekarang kok masih gitu. Kamu nggak kasihan sama ibu. Itu membuat rasa bersalah. Ngomongnya pelan-pelan. Tapi anak-anak akan tetap merasa bahwa saya sudah gagal membuat guru saya senang. Saya sudah gagal membuat guru saya merasa aman. Tuh. Yang ketiga, teman. Posisi ini kadang terjadi pada kita yang merasa dekat. Tadi kemana? Terlambat bu, soalnya tadi bangunnya kesiangan. Oh ya udah, masuk kelas. Nanti urusan sama guru PK ibu yang selesaikan. Tapi jangan ulang lagi ya. Nah itu teman. Itu kadang-kadang bisa dilakukan, tapi tidak bisa dilakukan dalam jangka panjang, terutama untuk pelanggaran keyakinan atau pelanggaran peraturan yang berat. Yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau ini mengembalikan lagi pada peraturan biasanya. Peraturannya apa? Datang jam berapa? Sekarang jam berapa? 7.30. Maksudnya harusnya jam berapa? 7.15. Jadi harusnya gimana? Nah, diingatkan lagi pada peraturan yang sudah dibuat. Tapi tetap tidak mencari tahu apa alasannya. Nah, yang terakhir, yang paling baik tentu saja sebagai manajer. Dalam posisi sebagai manajer, kita melakukan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Restitusi saja sebetulnya. Restitusi adalah cara menciptakan kondisi pada siswa di mana dia bisa memperbaiki kesalahannya dan kemudian mencari solusi atas kesalahannya, lalu bisa kembali lagi pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa dibilang segitiga? Karena memang tahapannya 3. Ada 3 tahapannya. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kenapa? Cari tahu alasannya. Kenapa berantem? Kenapa terlambat? Kenapa bajunya enggak? Kenapa rambutnya enggak? Itu yang kayak gitu. Atau kenapa tidur di kelas? Nah itu dicari tahu dulu. Setelah kita tahu alasannya, lalu kita validasi tindakan yang salah. Divalidasi tindakan yang salah. Oh, kamu terlambat karena tadi ngantar bapak dulu kerja ya. Ibu juga sih kalau jadi kamu akan memilih nganterin bapak dulu. Soalnya bapak harus datang kerja tepat waktu misalnya. Kita kalau berantem, kenapa berantem? Dia duluan bu, hina saya misalnya. Atau dia duluan yang mainnya nggak sportif. Kita validasi. Oh, saya juga marah kalau ada temen yang main ternyata nggak sportif, saya juga pasti marah. Nah itu namanya memvalidasi tindakan salah. Tapi kita harus lanjutkan, tidak hanya sampai situ. Kita harus menanyakan keyakinan. Tapi kalau berantem, menurut kamu bagus apa? Menurut kamu ada nggak sih cara lain yang bisa dilakukan selain berantem biar kamu tetap bisa merasa aman, nyaman, teman kamu juga? Nah itu segitiga restitusi. Itu sih saya juga suka melakukan. Misalnya Pak Fadlu bilang gitu, saya juga suka gitu mah, cuma saya nggak tahu kalau itu segitiga restitusi. Atau kita tidak sampai pada tahapan ketiga, kita tanya kenapa, lalu kita ikut dalam perasaan dia, tapi dalam keyakinannya atau solusinya seringkali kita yang memberikan. Harusnya kamu tadi nggak boleh berantem, ayo minta maaf. Nah itu kan solusinya dari kita langsung. Kita tidak meminta anak untuk mencari solusinya gimana nih kalau ini. Seharusnya anak sendiri yang mencari solusinya. Kenapa seseorang pakai helm? Kenapa seseorang pakai masker? Kenapa seseorang pakai sabuk pengaman? Kira-kira apa ya? Kalau pakai helm biar aman. Ya, kalau pakai masker biar aman dari virus. Kalau pakai seatbelt biar aman dari kecelakaan, misalnya dari benturan hebat saat kecelakaan. Nah, ini saat kita menggunakan helm sebetulnya kita meyakini nilai-nilai keselamatan dan keamanan. Saat kita menggunakan masker, kita meyakini nilai-nilai itu juga, nilai keselamatan dan keamanan. Sama seperti saat kita menggunakan seat juga. Nah, itu disebut dengan
keyakinan, nilai-nilai keyakinan. Nilai-nilai keyakinan itu ada di dunia ini diyakini ada banyak. Disiplin, kasih sayang, toleransi, itu nilai-nilai kebajikan. Namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang diyakini oleh seluruh dunia. Oke. Nah, nilai kebajikan dalam membuat keyakinan kelas tadi, disiplin itu yang paling baik adalah ketika anak-anak kita tidak lagi mengikuti peraturan karena takut hukuman, tapi anak-anak sudah memiliki keyakinan di dalam dirinya untuk dia ingin menjadi seperti apa, atau meyakini nilai-nilai baik untuk menghargai diri dia sendiri. Nah, di antara nilai-nilai kebajikan universal tadi yang tanamkan di sekolah, kembali lagi pada ini muaranya, profil pelajar Pancasila. Ada nilai pada profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini nilai kebajikannya. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, nanti Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas, nilai-nilai inilah sebagai muaranya. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelasnya? Nah, ini keyakinan kelas dibuat berupa pernyataan universal. Jadi timeless, kemudian genderless, tidak laki-laki perempuan, itu semua sama. Kemudian dibuat dalam kalimat positif, tidak ada kata jangan, tidak boleh gitu. Misalnya jangan datang terlambat, nah itu kalimatnya diganti dengan datang tepat waktu. Ya. Tidak berlari di koridor dengan berjalan di koridor gitu. Ya, jadi diganti dengan kalimat-kalimat positif. Jangan terlalu banyak, tidak terlalu banyak, supaya cukup 3 atau 7 saja, 3 atau 7 pernyataan keyakinan kelas supaya anak-anak di kelas kita mudah mengingatnya. Dan bisa diterapkan, jangan yang terlalu sulit ya. Semua warga kelas berkontribusi dalam membuat, dan yang terakhir adalah ini bisa ditinjau kembali. Misalnya 1 semester, nanti semester depan masih relevan tidak, itu bisa ditinjau kembali. Oke, nah Bapak Ibu, itu tadi tentang keyakinan kelas, disiplin positif melalui keyakinan kelas. Adakah Bapak Ibu yang hendak bertanya tentang apa yang kita diskusikan? Atau mari kita berdiskusi bersama tentang budaya disiplin positif di sekolah kita. Ya tadi saya simak ya Bu. Jadi sebetulnya ada yang lebih baik itu dibandingkan dengan hukuman gitu ya. Nah ini hukuman ini sebetulnya sudah mengakar gitu sejak dahulu kala mungkin Bu. Nah bagaimana cara kita memulai untuk tidak melakukannya, harus dari mana dulu? Karena kebiasaan menghukum ini sudah sangat dianggap normal mungkin Bu, ketika seseorang melakukan kesalahan gitu, lalu itu dianggap normal. Nah dari mana kita harus memulai untuk mengubah hal itu? Itu saja Bu. Selama ini kan kita biasa menghukum, telat hukum, gondrong hukum, baju baru dimasukin hukum gitu ya, biasa gitu. Nah mulainya dari mana? Tadi dimulainya dengan membuat keyakinan kelas itu untuk menciptakan keyakinan positif dalam diri siswa. Jadi kita mulainya dengan keyakinan kelas dulu. Mari kita ciptakan gimana caranya. Nanti Bapak Ibu bisa ke kelas masing-masing. Nanti Bapak Ibu wali kelas ke kelas masing-masing, lalu menceritakan tentang ini. Bapak Ibu bisa memulainya dengan dasar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mana yang paling baik? Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Lalu anak-anak bilang, kita mau menciptakan kelas kita kayak gimana? Kamu mau dinilai jadi orang seperti apa sih sebetulnya? Kamu mau meyakini nilai seperti apa? Kelas kita tuh mau punya keyakinan kelas seperti apa? Nilai apa yang akan kita anut di kelas kita? Misalnya nilai mandiri kah? Nilai berakhlak mulia kah? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Atau nilai kreatif kah?
lalu buat dalam sebuah kalimat. Nanti biarkan mereka menuliskan nilai-nilainya dalam kalimat pendek. Itu Bapak Ibu boleh nulis di papan tulis boleh, atau nulis di kertas kecil nanti ditempel boleh. Nah setelah itu mari kita koreksi sama-sama. Kita klasifikasikan. Oh ini masuknya ke dalam nilai mandiri, misalnya merapikan kembali buku setelah digunakan. Nah itu berarti nilai mandiri. Atau mengangkat melaksanakan piket kelas